Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, artinya kita akan belajar matematika bersama Bu Puspa. Saya ucapkan selamat datang di pembelajaran remedial untuk materi interpretasi diagram lingkaran. Ini adalah materi untuk kelas 7. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita belajar. Nah, tadi saya mengatakan bahwa materi hari ini itu adalah interpretasi diagram lingkaran. Lalu, apa itu diagram lingkaran ya? Jadi, diagram lingkaran itu adalah suatu diagram yang menunjukkan data maupun hasil beragam angka dalam wujud lingkaran. Jadi, nanti diagramnya berbentuk lingkaran. Nah, bentuk diagram ini biasanya akan membagi data statistik menjadi beberapa sektor atau bagian. Jadi lingkarannya terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa sektor. Pada masing-masing sektor itu, pada diagram lingkaran akan mewakili bagian yang proporsional dari keseluruhan data. Di sini saya beri garis bawah untuk proporsional. Proporsional itu artinya semakin besar nilai dari data tersebut, maka bagian atau sektornya akan semakin besar juga. Contohnya seperti ini. Ini adalah data banyak anggota komunitas di Purbalingga. Jadi ada 3 komunitas nih, komunitas A, komunitas B, dan komunitas C. Banyaknya anggota komunitas A ada 60 anggota, komunitas B ada 30 anggota, sedangkan komunitas C ada 20 anggota. Nah, dalam diagram lingkaran ini nampak bahwa komunitas A dengan anggota 60 itu paling banyak di antara komunitas B dan C. Nah, jadi karena anggota A ini paling banyak, artinya dia mendapatkan sektor yang paling besar, mendapatkan bagian yang paling besar dari lingkaran tersebut. Kemudian, dari komunitas B dan C lebih banyak di komunitas B. Jadi, komunitas B ini mendapatkan sektor yang lebih besar daripada komunitas C. Nah, itulah bentuknya proporsionalnya. Nah, diagram lingkaran ini nantinya ada 3 jenisnya. Ini untuk yang pertama, ini adalah diagram lingkaran normal atau angka. Jadi, diagram lingkaran ini langsung menunjukkan banyaknya frekuensinya, banyaknya data dari setiap sektornya. Komunitas A ada 60 anggota dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini masih dengan banyak anggota komunitas di Purbalingga, tetapi di sini diagram lingkarannya dalam bentuk persentase. Jadi kalau tadi ada 60 anggota di komunitas A, maka kalau dalam bentuk persentase ada 55%. Komunitas B 27%, komunitas C ada 18%. Dan yang terakhir, ini adalah untuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Di sini sudah ada keterangannya, komunitas A itu ternyata 196 derajat, komunitas B 90 derajat, sedangkan komunitas C 66 derajat. Nah, di sini perlu diingat-ingat bahwa satu lingkaran itu untuk dalam bentuk persentase itu totalnya 100%, sedangkan dalam bentuk derajat dia totalnya 360 derajat. Perlu diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya ini ada nilai ekspor Indonesia dari bulan Januari sampai bulan Mei pada tahun 2023. Dia disajikan dalam bentuk diagram lingkaran persentase. Nah, di sini ada total ekspornya itu dalam satuan juta US dollar. Ini sumber dari BPS. Nah, lalu berdasarkan data di samping, berdasarkan diagram lingkaran tersebut, informasi apa sajakah yang dapat kalian peroleh? Dari sini berarti nampak bahwa misalkan saya menyebutkan bulan Maret, oh ternyata nilai ekspornya 22% dari total ekspor dari Januari sampai Mei dan seterusnya. Lalu bagaimanakah cara untuk menentukan nilai ekspor dari masing-masing bulan tersebut? Di sini kan hanya menyebutkan persentasenya. Lalu bagaimana untuk menentukan berapa sih total dari nilai ekspor di Januari, di Februari, di bulan Maret, di bulan April, di bulan Mei, masing-masingnya itu berapa sih? Nah, itu akan kita pelajari di video pembelajaran ini ya.
Oke, sebelum kita mempelajari menentukan nilai ekspornya tadi, sekarang kita temukan dulu konsepnya. Ini perlu catatan, tadi bahwa satu lingkaran itu 360 derajat dan satu lingkaran itu 100%. Perlu diingat-ingat ya. Oke, di sini misalkan saya punya diagram lingkaran nih, terbagi menjadi dua sektor A dan sektor B. Sektor A yang berwarna biru dan sektor B yang berwarna merah. Nah, kemudian di sini kita sudah tuliskan untuk sektor yang A itu frekuensinya di sini ada sebanyak A orang. Kita tuliskan A-nya saja. Yang B juga seperti itu, ada B orang. Kita tuliskan B-nya saja. Sedangkan untuk derajat atau persentasenya dari sektornya A, derajatnya itu C derajat atau C persen. Sudah. Kemudian untuk B-nya ini D derajat atau D persen. Sudah. Jadi nanti bisa soalnya itu bisa berbentuk derajat, bisa berbentuk persentase. Ini saya tuliskan keduanya sekaligus. Nah, misalkan di sini yang ditanya adalah sektor A, sedangkan yang diketahui sektor B, seperti itu. Nanti bisa juga yang ditanya sektor B, yang diketahui sektor A, bisa juga seperti itu. Tetapi apakah selalu yang diketahui itu adalah salah satu sektornya? Oh, ternyata tidak. Bisa juga kalau yang diketahui itu adalah total dari satu lingkaran itu. Otomatis kalau diketahuinya total, artinya berapa derajat? Artinya 360 derajat. Jadi yang bagian derajat ini sudah bukan D lagi pakainya, tapi pakainya 360 derajat atau 100% kalau dia dalam bentuk persentase. Tapi ini kita kembalikan dulu ke B dulu ya. Nah, tadi di kegiatan sebelumnya kita tahu ya bahwa diagram lingkaran itu bentuknya proporsional dari keseluruhan data. Proporsional itu artinya dia diagramnya memiliki perbandingan senilai. Semakin banyak anggotanya, maka diagram di sektor tersebut akan memiliki bagian yang besar juga. Semakin banyak jadi semakin besar, semakin sedikit jadi semakin kecil. Nah, seperti itu. Nah, karena dia merupakan perbandingan senilai, kita bisa buat persamaannya ya. A per B sama dengan C per D. Nah, perbandingan senilai kan seperti itu. Kalau misalkan kita mau mencari frekuensi dari yang ditanya, frekuensi yang ditanya berarti A. Kita mau cari A-nya saja, tapi di sini ada A per B nih. Berarti kedua ruas perlu kita kalikan dengan B. Kok bisa nih? Coba dilihat. A per B kalau dikali dengan B, artinya kita tinggal mencoret saja ya. Kita sederhanakan B-nya. Tersisa tinggal A. Nah, itulah yang akan kita cari. Sehingga A sama dengan C per D dikali dengan B. Kenapa C per D dikali dengan B? Kenapa tidak ada yang dicoret? Tentu saja tidak ada yang dicoret karena tidak ada yang sama ya. Di sini B, yang ini D. Berbeda, tidak bisa disederhanakan. Nah, itulah perbandingan senilainya. Dari huruf-huruf A, C, D, dan B itu kita bisa tarik kesimpulannya bahwa A itu tadi apa? Frekuensi dari yang ditanya. Frekuensi dit. Nah, misalkan dit itu ditanya. Sama dengan, nah di sini ada C. C itu apa sih? Nah, C itu adalah derajat atau persentase dari yang ditanya. Nah, lalu ada D per D. D itu adalah derajat atau persentase dari yang diketahui. Nah, dikalikan dengan B. Di sini B itu adalah frekuensi dari yang diketahui. Nah, itu adalah kesimpulan dari kegiatan menemukan konsep kita. Berarti kalau dia dalam bentuk derajat, kalian tuliskan derajatnya saja, persentasenya tidak usah. Kalau bentuknya persentase, berarti persentasenya saja yang ditulis ya. Frekuensi ditanya sama dengan derajat yang ditanya dibagi derajat yang diketahui dikali frekuensi yang diketahui. Begitu juga untuk yang persentase. Frekuensi yang ditanya sama dengan persentase yang ditanya dibagi dengan persentase yang diketahui kali frekuensi yang diketahui. Oh, berarti kalau di sini tuh mintanya yang ditanya, yang di bagian pembilang juga harus yang ditanya. Ditanya. Yang diketahui di penyebut dan di sebelah kanannya. Nah, itu untuk kegiatan menemukan konsepnya.
Sekarang coba kita terapkan konsep tersebut ya ke dalam contoh soalnya. Nah, misalkan di sini ada makanan khas Purbalingga kesukaan dari peserta didik di kelas 7C. Ada gulai melung 90 derajat, sate blater, soto bancar, seroto kelamut. Nah, misal di sini terdapat 36 peserta didik di kelas 7C. Jadi total peserta didiknya itu 36. Maka tentukan banyak peserta didik yang memilih gulai melung. Kayak kita buat dulu tabel-tabelnya biar enak. Frekuensi yang ditanya sudah jelas ya, gulai melung. Sedangkan yang diketahui di sini terdapat 36 peserta didik, berarti totalnya. Nah, kita masukkan dulu frekuensi dari gulai melung, kita belum tahu. Misal dulu X. Derajat dari gulai melung dari gambar, dari diagram sudah jelas 90 derajat. Total dari frekuensinya itu sudah 36. Ada nampak. Sedangkan derajat total satu lingkaran berapa derajat? 360 derajat. Oke, kalau dia tabelnya di sini sudah lengkap, kita tinggal selesaikan. Kalau kita mau cari X itu gulai melung, berarti derajat melung di sebelah pembilang, di sebelah atas. Nah, per 360 derajat tinggal dikali dengan frekuensi. Jadi kalau pembilangnya derajat, penyebutnya juga harus derajat. Pembilangnya persen, penyebutnya juga harus persen, seperti itu. Oke, sudah tinggal disederhanakan. Di sini dapat X sama dengan 90 derajat dibagi 10 derajat sehingga menghasilkan 9. Artinya terdapat 9 peserta didik yang memilih gulai melung. Untuk bentuk penyederhanaan silahkan kalian bisa menyederhanakannya dengan cara apapun. Yang penting konsepnya benar. Bisa juga 0 dengan 0 dulu, 0 di pembilang dengan 0 di penyebut juga boleh. Kita lanjutkan ke yang nomor 2 ya. Di sini masih contoh soal untuk yang diagram lingkaran dalam bentuk derajat dengan soal yang sama, tetapi di sini yang diketahui adalah terdapat 9 peserta didik yang memilih soto bancar. Maka tentukan banyak peserta didik yang memilih sate blater. Oke. Yang ditanya sudah jelas sate blater. Sedangkan yang diketahui di sini bukan lagi total, tapi ada 9 peserta didik untuk soto bancar. Jadi yang diketahui itu adalah soto bancar. Nah, kita masukkan dulu frekuensi dan derajatnya. Untuk yang frekuensi sate blater kita belum tahu, misal dulu X. Derajat dari sate blater, wah ternyata belum ada nih. Berarti harus dicari dulu ya. Nah, kita ingat-ingat lagi tadi bahwa satu lingkaran adalah 360 derajat. Totalnya itu harus 360 derajat. Sudah terpakai 90 derajat di gulai melung, 60 derajat di seroto kelamut, dan 90 derajat di soto bancar. Totalnya ternyata sudah 240 derajat. Kita tinggal cari dulu deh sate blaternya berapa. Nah, berarti sate blaternya total semua 360 derajat dikurangi yang sudah ada. Dikurangi 240 derajat. Hasilnya 120 derajat. Masuk di derajat dari sate blater. Oke, terus untuk soto bancar frekuensinya sudah ada 9 dan derajatnya juga sudah ada. Soto bancar 90 derajat dan 9 peserta didik. Sudah lengkap isian dari tabelnya, kita tinggal tentukan nilai X-nya. X itu sate blater, berarti derajatnya sate blater di pembilang per 90 derajat kali 9. Sudah, tinggal disederhanakan menjadi hasilnya 12. Artinya terdapat 12 peserta didik yang memilih sate blater. Nah, itu untuk contoh soal dalam bentuk derajat. Sekarang kita coba untuk contoh soal yang dalam bentuk persentase ya. Oke, untuk yang dalam bentuk persentase masih dengan soal yang sama dengan dengan derajat, yaitu makanan khas. Nah, di sini ada gulai melungnya 20%, ada sate blater, soto bancar, dan seroto kelamut. Yang pertama di sini, jika terdapat 200 peserta didik di SMP Negeri 4 Purbalingga yang dipilih untuk mengisi survei. Jadi artinya total semua yang mengisi survei itu ada 200 peserta didik.
Tentukan banyak peserta didik yang memilih soto bancar. Oke, berarti yang ditanya sudah jelas soto bancar. Sedangkan yang diketahui terdapat 200 peserta didik. Itu adalah total semua yang mengisi survei, berarti total. Oke, kita masukkan dulu frekuensi soto bancar, belum tahu, misalkan dengan X. Kalau kalian bosan dengan X, boleh kalau misalkan mau pakai huruf A, B, C, terserah. Persentase soto bancar sudah ada 25%, sudah tampak di diagram. Total dari frekuensi juga sudah ada 200, sedangkan persentase totalnya satu lingkaran berapa persen? 100%. Oke, sudah lengkap keempat-empatnya, kita tinggal selesaikan dia. Kalau mau mencari nilai X itu soto bancar, berarti persentase soto bancar selalu letakkan di pembilang. Persentasenya yang lain berarti di sini 100% kali 200 dari total frekuensinya. Persentasenya ini yang persen-persen kalau mau tidak ditulis juga boleh. Kita sederhanakan ya, 200 bagi 100 masih bisa. Berarti di sini tersisa tinggal 25 kali 2 karena 200 dibagi 100 itu hasilnya 2. 200 letaknya di sebelah kanan lebih besar daripada 100, berarti angka 2 juga di sebelah kanannya. Oke, kita dapatkan angka X-nya itu ternyata 50, artinya terdapat 50 peserta didik yang memilih soto bancar. Nah, sudah nih contoh soalnya dalam bentuk persentase. Kita coba satu lagi ya, supaya bisa lebih mantap. Masih di contoh soal yang dalam bentuk persentase dengan diagram lingkaran yang sama, tetapi di sini yang diketahui jika terdapat 50 peserta didik SMP Negeri 4 Purbalingga yang memilih soto bancar, maka tentukan. Berarti sudah yang diketahui itu adalah yang memilih soto bancar, bukan lagi semuanya, bukan lagi total peserta didiknya. Kayak ditanya apa ini ya? Banyak peserta didik yang memilih soto klamut. Oke, berarti yang ditanya sudah jelas soto klamut. Sedangkan untuk yang diketahui itu adalah soto bancar. Di sini sudah ada 50 peserta didik memilih soto bancar. Kayak frekuensinya kita masukkan dulu, soto klamut belum tahu, mau ditanya X dulu. Persentase soto klamut ya belum ada nih. Kita masukkan, kita cari dulu ya. Total dari persentase satu lingkaran tadi adalah 100%. Nah, sudah terpakai 20%, 35% dan 25%. Ternyata totalnya sudah terpakai 80%. Satu lingkaran 100%, tapi yang sudah dipakai 80%. Artinya sisanya itu kan buat soto klamut nih. Berarti soto klamut itu 100% dikurangi dengan 80%, tersisa tinggal 20%. Masuk di soto klamut persentasenya. Nah, kemudian frekuensi soto bancar sudah ada di soal ini 50 peserta didik. Sedangkan persentase soto bancar sudah ada juga 25%. Oke, sudah lengkap, empat-empatnya sudah ada, berarti tinggal kita selesaikan. X itu soto klamut, berarti persentase soto klamut di pembilang. Dibagi dengan 25% dari persentase satunya lagi, kali frekuensinya. Oke, kita sederhanakan ya, 50 dibagi 25 masih bisa, tersisa 2. Artinya 20 kali 2. Persentasenya kemana Bu? Coret saja, sederhanakan. Ada persen, boleh disederhanakan. Sehingga X-nya itu adalah 40. Artinya terdapat 40 peserta didik yang memilih soto klamut. Nah, itu adalah 4 contoh soal. 2 derajat, 2%. Nah, selanjutnya di sini untuk latihan soal dalam bentuk derajat dan persen, ini soalnya sudah saya siapkan, nanti kalian tinggal tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya di lembar kerja peserta didik ya. Untuk soalnya tidak ditulis tidak apa-apa, kalian tuliskan langkah penyelesaiannya seperti yang di contoh soal itu. Jadi penyelesaiannya bagaimana nanti? Caranya saja. Ini untuk yang persentase. Kayak nanti kalian di pause saja buat untuk melihat latihan soalnya.
Nah, itu untuk latihan soalnya berarti ada 4 nomor. Silakan kalian kerjakan di lembar kerja. Boleh bertanya kepada teman atau kepada orang yang menurut kalian lebih bisa memahami. Seperti itu. Atau kalau kalian mau bertanya kepada saya juga bisa. Jika merasa kesulitan ini tuh tak berujung nih, tidak ada titik terangnya, bisa hubungi Bu Puspa ya di nomor telepon berikut atau di sosial media berikut. Nah, itu untuk kontak saya berarti sudah selesai untuk video pembelajaran ini. Semoga dalam adanya video pembelajaran ini, maka pembelajaran remedial kalian bisa berjalan dengan lancar. Kalian bisa lebih memahami lagi bagaimana menginterpretasi diagram lingkaran dengan tepat. Seperti itu. Berarti untuk saat ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.